Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Pembahasan kita melanjutkan tentang SINTA, Science and Technology Index dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek BRIN untuk penelitian dan pengabdian di bawah Ristek BRIN. Kali ini kita akan membahas tentang profil yang ada di author. Apa saja profil dan kenapa itu perlu? Seperti yang kita ketahui, setiap dosen terutama sebagai akademisi harus mempunyai account di SINTA karena merupakan salah satu syarat utama untuk mendapatkan hibah atau pendanaan penelitian. Baik, di sini kita akan membahas terutama pada profil. Kenapa saya bahas tentang profil penulis atau author ya? Di sini saya contohkan saya sendiri. Kita harus mengupdate data atau publikasi kita di SINTA. Kenapa? Salah satu penilaian untuk contoh sederhana di hibah penelitian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang. Kalau sebelumnya Ristek Dikti, salah satu parameternya adalah publikasi kita, yaitu dan SINTA skor kita. Semakin update, semakin tinggi SINTA skor kita, semakin besar salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan. Baik, karena semua rekod kita di sini. Saya contohkan account saya sendiri. Ini ada author profiles, ada informasi nama, universitas afiliasinya, ini departemen information teknologi IT, SINTA ID. Nah, SINTA ID ini sangat perlu ketika kita sudah membuat account, seharusnya kita dapat ID. Untuk beberapa kasus tertentu, untuk beberapa form tertentu, bahkan Ristek menanyakan apa ID SINTA Anda. Ini di bidang ilmu. Nah, kalau kita lihat dashboard ini di atas kanan ada overall score. Overall score ini versi yang lama 25/23, 3 tahun terakhir 8. Ini versi yang kedua karena dia merilis versi 1 yang angkanya lebih besar pakai ribuan. Untuk overall 2400, yang 3 tahun belakang 400. Ada informasi rank nasional 1000, rank 3 tahun terakhir nasional. Rank in affiliation artinya apa? Di dalam afiliasi Anda Universitas Riau ada nomor 1 dan 3 tahun terakhir nomor 2. Ini bisa jadi berbeda. Ini buku ada 4, ada IPR atau HKI ada 2. Di sini ada scoring, ada menu tambahan baru. Untuk kalau dulu tidak ada skor, kita klik saja. Kita klik saja. Ini ada detail. Detail untuk bagaimana angka skor ini bisa didapatkan. Ada formula tersendiri untuk lebih detailnya kita bisa lihat. Di sisi lain kita bisa lihat di sini secara umum kita lihat ada dokumen per Scopus. Ini berdasarkan data Scopus. Hanya feed dari data Scopus 2000 mulai tahun terkecil sampai 2019, 2020. Ini citasi untuk di Google Scholar. Kita lihat di Google Scholar. Ini dokumen per dia untuk Web of Science, Clarified Analytics sekarang. Di sini kita lihat di bawah ada Research Output. Di sini dibedakan berdasarkan artikel. Artikel ini publikasi di jurnal. Di sini conference dan others. Berdasarkan kuartal untuk Scopus, di sini ada dirincikan lagi. Artikel yang 56 ini ada Q1, 8, Q2, Q3 dan Q4 dan identified. Di sini ada ranking persinta juga. Nah, di sini summary yang perlu ditekankan lagi adalah yang paling penting di sini kita harus perhatikan. Karena seiring dengan waktu mungkin citasi kita bertambah atau publikasi kita bertambah, kita harus mengupdate. Kalau sebelumnya ada fitur update, kita bisa mengupdate sendiri. Sepertinya sudah dihilangkan lagi, dihapus lagi. Kita harus minta ke
verifikator, masing-masing perguruan tinggi mempunyai verifikator Sinta untuk mengupdate ini supaya data kita updated. Kenapa? Kalau kita tidak update, tentunya skor kita tidak akan bertambah. Secara overall nanti untuk afiliasi di universitas perguruan tinggi kita juga tidak akan bertambah. Contoh sederhana begini, di Google Scholar ada 107 dokumen, citasi 321, H-index 9, di Scopus ada 56, 2015 H-index 8. Saya akan cross check ya dengan Google Scholar saya 107, 321 citasi. Saya akan cek di Google Scholar. Oke, saya cek Google Scholar 32198. Oke, sama, tidak ada masalah. Ya, sama. Setelah itu di sini Scopus ada 56 dokumen, 215 citasi dan 8 H-index. Kita lihat di Scopus. Oke, kita lihat Scopus ini. Saya sudah buka Scopus tadi. Di sini ada 56 benar, 218. Artinya apa? Berbeda dengan yang tadi. Tadi 215 citasi H-index 8. Sudah ada penambahan 3. Kita lihat di sini masih 2015. Nah, bagaimana supaya ini sama? Kita harus minta verifikator kita di universitas atau bisa verifikator LLDikti sekarang sudah mempunyai verifikator bahkan nasional. Yang paling dekat kita di perguruan tinggi kita masing-masing. Kalau tidak ada, kita bisa minta verifikator di LLDikti atau Kopertis masing-masing untuk swasta supaya kita update di skor secara overall dan di tingkat perguruan tinggi update juga. Dan terakhir top 5 paper citation. Nah, di atas kita bisa lihat di sini ada overview, ini secara keseluruhan kita harus update. Ada buku, ada buku. Ini kita bisa lihat kalau ada buku kita bisa masukkan. Bagaimana cara menambahkan buku nanti kita akan bahas setelah ini. IPR juga, HAKI, harta kekayaan intelektual. Kita klik. Ya, ini ada HKI, ada network, jaringan. Jaringan ini penting. Dari mana dapat data ini? Kita itu berafiliasi ke mana saja. Artinya apa? Setiap publikasi kita itu berafiliasi ke mana saja. Semakin banyak afiliasi, kalau hanya kita satu sendiri saja, artinya kita paper kita hanya sendiri membuat dan tidak berafiliasi dengan lain. Tidak seharusnya semakin besar semakin bagus. Artinya apa? Semakin banyak aplikasi kita multidisiplin, internasional, berbagai bidang itu lebih bagus lagi. Artinya kita berafiliasi dengan banyak institusi atau banyak peneliti di daerah yang lain. Oke, kita kembalikan ke atas. Rama ini fitur baru untuk repository, sepertinya belum ada. Kita lihat karena Sinta juga merujuk kepada repository perguruan tinggi, kita lihat masih kosong. Google Scholar dokumen, oke, yang tadi kita lihat hanya list dokumen sesuai dengan Google Scholar. Setelah itu Web of Science, ya, sekarang Clarify Annotate, bukan Thomson Reuters lagi, sudah bertukar nama. Ini research. Kita lihat riset ada 2 di sini. Riset dan community service, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kita lihat apa isinya. Oke, ini riset. Data penelitian kita. Oke, judul-judul penelitian kita yang ini funding sponsor Ristekdikti. Artinya apa? Saya punya beberapa penelitian yang berjalan. Kalau kita bisa lihat di 2020 pelaksanaan 2021 ada judul penelitian. Oke. Ini teknologi informasi dan komunikasi. Ada juga ini 2020 pelaksanaan 2021. Ini penelitian dasar PD. Ini penelitian terapan. Di sini penelitian dasar 2019-20, artinya sekarang 2020 saya jalan ada 3 ini untuk 2021 tahun depan. Ini 2020 ada 3 penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian dasar. Artinya apa? Funding dari Ristekdikti.
belum dimasukkan dari funding di luar, hanya khusus untuk Ristek karena link untuk dana Ristek. Ini penelitian yang sudah berjalan 2019, 2019, 2019, 2018 Ristek juga dana khusus untuk list dana di penelitian di Bahdikti. Skopus dokumen kalau sama juga commodity service, kalau Anda punya dana penelitian di pengabdian akan dilistkan juga. Yang terakhir kita lihat Skopus dokumen. Skopus dokumen. Oke. Ya, Skopus dokumen kita lihat ini lebih detail yang tadi. Kalau lihat di overview hanya summary berapa banyak Q1, Q2. Kalau di sini lebih detail lagi. Langkah berikutnya di sini ada menu login, kita bisa login seperti kita lihat tadi. Ya. Kita tidak bisa menambahkan buku ini, tidak ada menu menambah. Kita harus pergi ke login dulu. Setelah itu baru kita masuk ke sini. Nah, update di sini informasinya, profile ini ID kita verified, sudah verified, bidang ilmu dan lain-lain. Nah, di sini kalau kita mau update profile seperti yang disampaikan sebelumnya, ketika kita ingin ada beberapa rekan atau mungkin Anda yang sebelumnya ketika membuat account Sinta belum mempunyai ID Scopus, dikosongkan dulu. Setelah Anda punya ID Scopus, Anda harus mengupdate di sini, harus menambahkan supaya publikasi Anda di Scopus masuk dan update. Nah, kita lihat buku di sini. Nah, kalau tadi di depan kita tidak bisa menambahkan. Kalau di sini ada menu add book, kita harus login dulu, masuk ke sistem, kita masukkan. Dia akan otomatis masuk. Kita contohkan seperti ini. Kita ambil salah satu buku. Kalau kita lihat di sini sajalah. Oke. Seharusnya kita masukkan ISBN, dia akan mengelink ke Perpustakaan Nasional. Oke, di sini ya. Ketika kita masukkan, sangat sederhana. Sekarang kita hanya masukkan ISBN saja. Seharusnya setiap buku punya ISBN. Jadi kita hanya bisa masukkan, kita klaim books, sudah add, sudah cukup. Hanya masukkan International Serial Book Numbers. Oke, sangat mudah untuk menambahkan buku. Buku saya sudah ada, tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi caranya menambahkan seperti itu. Oke, kita cancel. Oke, masih berjalan. Begitu juga untuk IPR, HKI. Kita tambahkan saja. Kalau HKI lebih detail lagi, nomor permohonan. Ketika kita mengajukan ke Kemenkumham, DJKI, oke, nomor permohonan kita. Oke, website kita nggak bisa tambahkan karena ada otomatis. Ketika masuk dari Clarified atau Web of Science, dia akan otomatis. Publikasi juga otomatis karena dia fit dari Scopus kita dan Google Scholar yang hanya bisa tambahkan buku dan IPR. Nah, ini COVID ada spesial fitur sekarang. Kalau kita punya data yang berkaitan dengan penelitian dan publikasi tentang COVID, kita bisa tambahkan publikasi, penelitian, dan produk dan lain-lain. Itu penambahan fitur dari Sinta untuk COVID. Karena sesuai dengan kondisi pandemik sekarang, banyak penelitian disarankan untuk membahas tentang penanganan coronavirus ini. Baik, demikian untuk profil pribadi kita. Pastikan kita kembali ke menu utama statistik ini tadi. Pastikan data kita ini updated sesuai terakhir. Kenapa? Kalau kita tidak update, kalau banyak tidak update, secara akumulasi akan merugikan kita sendiri dan aplikasi kita. Demikian pembahasan untuk menu authors atau penulis kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.